Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Alhamdulillah bi khairin ma'al Quran. Na'am, Allahu Akbar. Hari ini sekolahnya PJJ lagi ya? Ya. Enggak, ada yang enggak? Karena hari ini kan cerah, jadi bisa berangkat ke sekolah. Ala kulli hal, Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali setelah kemarin pembelajarannya secara online. Ustazah buka terlebih dahulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ftah alaina futuhal 'arifina bihikmatik wansyur alaina rahmataka birahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini kita akan kembali belajar sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, Ustazah membahas tentang apa? Pertemuan, udah lama banget kita ya, nggak membahas sirah. Mumtaz, Nabi Muhammad pergi berdagang ke negeri Syam. Ketika itu usianya berapa? Pertama kali Nabi Muhammad pergi berdagang ke Syam usianya 12 tahun. Kemudian bertemu dengan siapa di sana? Bertemu dengan pendeta bernama Buhairo. Kemudian tanda-tanda apa yang membuat Buhairo itu yakin bahwasanya Nabi Muhammad itu akan menjadi nabi yang terakhir? Diikuti oleh awan. Terus apalagi? Pohonnya ini ya, sujud atau ruku gitu. Ada tanda pada pundak Nabi Muhammad. Mumtaz, Masya Allah. Kemudian lalu ketika pamannya Abu Thalib mengetahui bahwasanya keponakannya ini akan menjadi seorang nabi, apa yang dilakukan Abu Thalib? Abu Thalib cemas atau bahagia? Kenapa cemas? Karena akan ada yang menolak atau memusuhi kabar ini. Jadi ketika Abu Thalib mengetahui bahwasanya keponakannya ini akan menjadi nabi terakhir, maka langsung Abu Thalib mengutus para pengawalnya untuk mengembalikan Nabi Muhammad kemana? Mekah, kembali ke Mekah. Nah, itu yang pertama, perjalanan pertama Nabi Muhammad ke negeri Syam itu di usia 12 tahun. Kemudian hari ini kita akan kembali bercerita Nabi Muhammad kembali melakukan perjalanan ke negeri Syam. Nah, kalau ini usianya sudah dewasa. Sudah berusia 25 tahun. Nabi Muhammad kembali melakukan perjalanan ke negeri Syam di usia 25 tahun. Atau ini judulnya perjalanan Nabi Muhammad yang kedua. Perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Kemana perjalanannya? Ke negeri Syam. Untuk apa? Untuk berdagang. Iya, bukan untuk jalan-jalan ya. Perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua ke negeri Syam. Tulis? Sudah? Nah, jadi Nabi Muhammad yang pertama tadi kan usianya 12 tahun ya. Usianya masih anak-anak, masih usia SD lah. Nah, kali keduanya Nabi Muhammad ke negeri Syam itu di usia berapa? 25 tahun. Jadi sudah dewasa.
Jadi ketika itu Nabi Muhammad pergi ke negeri Syam di usia 25 tahun untuk berdagang. Ya, bukan untuk berlibur, bukan untuk staycation, tapi untuk berdagang. Tapi kali ini berdagangnya itu, dagangannya itu bukan milik Nabi Muhammad, bukan juga milik Abu Thalib. Milik siapa coba? Siapa yang tahu? Masya Allah, mumtaz, milik Khadijah binti Khuwailid. Ya. Nabi Muhammad pergi ke Syam untuk berdagang dengan membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid. Ayo ditulis semuanya. Barang dagangan Khadijah binti Khuwailid. Siapa yang tahu apa bedanya bin dengan binti? Iya, berarti kalau kita semua yang di sini binti. Nah, ada yang tahu siapa itu Khadijah binti Khuwailid? Istri pertama Rasulullah. Lalu siapa lagi beliau? Wanita yang mulia, pebisnis, kaya raya. Masya Allah ya. Punya bisnis. Pebisnis besar. Khadijah itu pebisnis besar. Memiliki akhlak yang baik. Nah, kemudian mengapa Khadijah ini memilih Nabi Muhammad untuk memperdagangkan barang dagangannya? Kenapa? Alasannya apa? Karena Nabi Muhammad jujur, karena Nabi Muhammad memiliki gelar Al-Amin. Ya, karena itulah, karena Khadijah ini mendengar tentang kejujuran, juga akhlak mulia Nabi Muhammad, maka Khadijah pun berkata, aku ingin agar Muhammad membawa daganganku ke negeri Syam. Masya Allah ya, siapa yang mau menjadi pebisnis? Ada nggak yang mau jadi pebisnis? Mau jualan apa nanti? Mau bisnis apa? Tahu nggak cara berbisnis itu seperti apa? Ada yang sudah pernah jualan di sini? Oh, Cahaya ya. Syarifah pernah jualan apa? Dagang apa itu? Apa? Oh, oke. Iya, jadi Khadijah ini pun juga merintis, kemudian menjadi pebisnis terkenal. Ya, sudah memiliki kekayaan yang sangat banyak. Jadi Nabi Muhammad ini tidak mengajukan diri ke Khadijah untuk agar dijadikan orang yang memperdagangkan barang dagangannya, tidak. Tapi karena Khadijah ini melihat bahwa Nabi Muhammad itu memiliki sifat yang jujur, tidak pernah menipu, akhlaknya baik, maka Khadijah secara otomatis memilih Nabi Muhammad untuk memperdagangkan barang dagangannya. Kemudian Nabi Muhammad ini ketika perjalanan menuju Syam tidak hanya sendiri, ditemani seseorang. Siapa itu? Maisarah, Mumtaz. Namanya adalah Maisarah. Jadi ini adalah teman perjalanan Nabi Muhammad ketika melakukan perdagangan ke negeri Syam. Dan disinilah Maisarah itu melihat cara Nabi Muhammad itu berdagang seperti apa. Nabi Muhammad itu berdagangnya dengan jujur, kemudian tidak menipu timbangan. Kalau misalnya ngasih kembalian itu ya jujur, ngasih harga jujur. Kalau misalnya ada barang yang cacat atau barang yang rusak, Nabi Muhammad bilang, Nabi Muhammad menjelaskan ke pembeli, ini barangnya ada cacat sedikit, jadi harganya diturunkan. Ya, jadi juga tidak menipu timbangan. Banyak ya sebenarnya, kalau sekarang ini banyak sekali orang-orang itu menipu timbangan. Bagaimana caranya? Misalnya di timbangannya itu seharusnya 5 kilo, tapi sudah di timbangannya itu sudah diberi
sesuatu yang berat, jadinya kalau ditimbang ternyata hanya menjadi 4,5 kilo. Nah, itu orang-orang yang seperti itu akan celaka. Ada yang tahu orang-orang yang curang itu dikisahkan di surat apa? Orang-orang yang curang dalam timbangannya, orang-orang yang curang dalam menimbang dikisahkan di surah Al-Mutaffifin. Nah, tapi Nabi Muhammad ini jujur ya. Bahkan Nabi Muhammad ini ketika kembali dari negeri Syam, ketika kembali menuju Mekah, Nabi Muhammad ini mendapat atau membawa keuntungan yang sangat besar. Jadi orang-orang tuh pada suka berbelanja kalau misalnya yang menjual itu adalah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu jujur menjelaskan barang-barang, kalau misalnya barang itu ada cacat atau ada sedikit rusak, dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Nah, dari kisah ini kita belajar bahwa kejujuran itu membuat orang lain percaya, ya. Kuncinya itu bagaimana seseorang itu percaya dengan kita. Kita harus jujur terlebih dahulu. Kita harus memiliki sifat yang jujur. Dan akhlak yang baik, ya nak ya, akhlak yang baik, akhlak yang mulia itu membuka pintu rezeki. Percaya nggak? Iya, itu sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu memiliki akhlak yang baik, memiliki sikap yang jujur, jadi pintu rezekinya terbuka. Dan orang yang amanah itu akan Allah tolong. Ya. Nah, kemudian ini kejadiannya sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, ya. Dan sebelum Nabi Muhammad dan Khadijah itu menikah. Kejadiannya mereka belum menikah. Kemudian pada suatu hari Khadijah ini menyatakan ketertarikannya kepada Nabi Muhammad, kepada Nafisah namanya. Nah, Nafisah namanya ya, namanya Nafisah. Jadi Khadijah ini curhat ke Nafisah kalau Khadijah ini tertarik dengan Nabi Muhammad. Pun kalau misalnya Khadijah ini ingin menikahnya dengan Muhammad. Karena melihat sifatnya yang jujur, akhlaknya yang baik, memiliki sikap yang amanah. Nah, akhirnya Khadijah ini menyampaikan ketertarikannya kepada Nafisah. Kemudian Nafisah ini bertanyalah kepada Muhammad, wahai Muhammad, apakah kamu tertarik dengan Khadijah? Nah, setelah tahu bahwasanya Nabi Muhammad pun juga tertarik dengan Khadijah, Nafisah pun mengabarkan kepada Khadijah bahwasanya Nabi Muhammad pun juga memiliki ketertarikan kepada Khadijah. Dan kemudian akhirnya menikahlah Khadijah dengan Muhammad. Jadi yang menjadi perantara antara Khadijah dengan Muhammad sebelum mereka menikah adalah siapa namanya? Nafisah, iya. Kalau Nabila ngapain? Ya, Nafisah namanya ya. Itu berapa? Usia Nabi Muhammad ketika itu berapa? Usia Nabi Muhammad ketika menikah dengan Khadijah berusia 25 tahun. Dan usia Khadijah 40 tahun, Masya Allah. Iya, usianya 40 tahun. Kemudian pernikahan Khadijah dan Muhammad alhamdulillah diberkahi dan memiliki beberapa anak. Dari pernikahan Muhammad dengan Khadijah punya berapa anak? 7 itu ada tambahan dari, iya, kalau dari Khadijah itu 6 anak. Tapi satu lagi namanya Ibrahim dari istri yang lain. Tapi kalau dari Ibunda Khadijah itu ada 6 anak. Siapa aja namanya? Siapa saja nama anak-anak Nabi Muhammad yang lahir dari rahim Bunda Khadijah? Qasim, lalu Abdullah, lalu Zainab, Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Masya Allah. Kalau yang satu lagi dari istri lain,
Ibrahim. Ibrahim ya. Tapi Qasim dan Abdullah ini meninggal di usia kecil. Ketika usianya masih kecil, sekitar 2 tahunan itu meninggal. Qasim dan Abdullah. Qasim dan Abdullah itu meninggal di usia yang kecil. Seperti itu. Itu ada hikmahnya, Nak. Kenapa anak-anak Rasulullah yang laki-laki itu meninggal tuh ada hikmahnya. Kemudian karena tadi dikaruniai 6 anak ya. Jadi putra pertama itu Qasim, kemudian Abdullah, kemudian Zainab. Zainab itu putri tertua. Ya, Zainab menikah dengan Abu Al-As bin Rabi'. Zainab menikah dengan Abu Al-As bin Ar-Rabi'. Abu Al-As bin Ar-Rabi'. Kemudian Bin siapa? bin Ar-Rabi'. Abu Al-As bin Ar-Rabi'. Kemudian Ruqayyah binti Muhammad itu menikah dengan Utsman bin Affan. Ya, Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan. Kemudian Ummu Kulsum menikah dengan siapa? Ummu Kulsum juga menikah dengan Utsman bin Affan, tapi menikah dengan Utsman bin Affan itu ketika Ruqayyah sudah wafat. Itulah sebabnya Utsman bin Affan sebutannya apa? Zunnurain, yang memiliki 2 cahaya, karena Utsman bin Affan itu bisa menikahi 2 putri Rasulullah. Ya, tadi apa sebutannya Utsman bin Affan? Zunnurain. Nur itu artinya cahaya. Maka yang memiliki 2 cahaya, karena Utsman menikahi 2 putri Rasulullah yang bernama siapa? Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Dan anaknya yang terakhir Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra menikah dengan khalifah keempat siapa? Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib. Mumtaz. Ya, coba sekarang sebutkan bersama-sama 6 anak Rasulullah yang lahir dari rahim Bunda Khadijah. Yang pertama, Qasim, Abdullah, Zainab, Ummu Kulsum, Fatimah, Ruqayyah. Yang terakhir itu Fatimah ya, Nak. Fatimah itu yang kecil. Putri bungsu yang sangat disayang oleh Rasulullah. Itu Fatimah.